Selamat pagi, izinkan kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Helen Sepania Gultom, nomor absen 13. Nama saya Gion Wisnu, absen 12. Maka nama saya Yuri Cilai dan nomor absen saya adalah 14. Nama saya Jacqueline Verena Bianca Kalista dari nomor absen 15. Nama saya Jason Dinuarta, absen 16. Saya Janet Wisa Oktaviani, nomor absen 17. Saya Jenika Aurelia, nomor absen 18. Nama saya Joe Yesaya Pareto, saya nomor absen 19. Maka nama aku Jo Perkasa Rahat, nomor absen aku. Nama saya Lorenzo Sulekadi Putra, absen 21. Saya Marceli, nomor absen 22. Pertama ada definisi, yaitu pengertian dari minuman keras. Minuman keras atau yang disingkat dengan miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, whisky, brandy, dan soju. Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Yang termasuk minuman keras yaitu seperti arak, dan minuman yang termasuk mengandung alkohol yaitu seperti wine. Kecanduan alkohol adalah kondisi di mana tubuh seseorang telah bergantung pada alkohol dan biasanya akan sulit untuk mengendalikan konsumsinya. Pola konsumsi alkohol seperti ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah dan bahkan gangguan yang cukup serius pada diri mereka. Seorang pecandu alkohol akan sulit untuk berhenti mengkonsumsi alkohol, meskipun hal tersebut telah menyebabkan berbagai macam masalah dan gangguan yang cukup serius pada diri mereka. Nah, jadi pada tahap ini, seorang pecandu alkohol biasanya sudah tidak sadar atau bahkan tidak peduli lagi akan dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi alkohol secara berlebihan pada diri mereka maupun diri orang lain. Nah, yang lebih buruknya lagi, kondisi ini dapat memunculkan gejala putus zat, yaitu gejala yang timbul apabila seseorang telah berhenti atau mengurangi konsumsi alkohol. Nah, gejala-gejala ini dapat ditandai dengan adanya mual-mual, diare, kejang-kejang, flu, dan juga gejala-gejala lainnya. Sayangnya, kasus ini rentan terjadi oleh para remaja, terutama remaja-remaja yang seusia dengan saya, yaitu yang dimulai dari rentang 12 hingga 18 tahun. Terlebih, di Amerika Serikat, alkohol telah menyebabkan orang-orang dilarikan ke UGD sebanyak 189.000 orang dan telah menyebabkan 4.300 kasus kematian setiap tahunnya. Mengapa terjadi penyalahgunaan? Yang pertama untuk hiburan atau rekreasional. Ini adalah alasan paling populer bagi anak muda. Di Indonesia, usia legal mengkonsumsi minol adalah 21 tahun. Kaum muda yang meminum minol mengaku menjadikan minol sebagai salah satu pelengkap hiburan. Bagi beberapa yang sudah dapat memahami cita rasa minol, rasa khas minol menjadi faktor yang paling diburu para pecinta minuman beralkohol ini. Biasanya, mereka meminum dalam jumlah yang relatif kecil, mengingat harganya yang cukup mahal. Yang kedua, untuk relaksasi. Efek alami yang dirasakan tubuh ketika diasupi alkohol dalam jumlah yang normal adalah rileks. Oleh karena itu, relaksasi menjadi salah satu alasan bagi para pecinta minol. Biasanya, alasan ini ditemukan oleh para profesional yang sedang stres setelah sibuk bekerja seharian. Hal ini dibenarkan oleh sekelompok dokter selama jumlah alkohol yang dikonsumsi masih dalam taraf wajar. Ketiga adalah untuk sosialisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup kaum urban di Indonesia hari ini sudah semakin akrab dengan minuman beralkohol. Kaum sosialita biasanya menjadikan minuman beralkohol sebagai salah satu instrumen untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Selain kaum urban, banyak masyarakat tradisional di Indonesia yang menjadikan minol sebagai salah satu alat perekat kekerabatan. Maka tidak heran jika banyak yang menganggap bahwa minuman beralkohol dengan bersama-sama adalah salah satu media sosialisasi yang efektif. Untuk tradisi, adat istiadat, dan upacara keagamaan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa minuman beralkohol adalah media atau sarana melakukan untuk ritual dan keagamaan. Oleh karena itu, banyak pecinta minum melestarikan tradisi minuman dengan alasan melestarikan budaya. Dalam beberapa kebudayaan bahkan menggunakan minol untuk ritual keagamaan karena minol dianggap sebagai hal yang sangat sakral.
Faktor atau penyebab kecanduan minuman keras. Untuk yang pertama adalah faktor psikologis, seperti orang yang sedang stres atau depresi. Biasanya orang yang sedang stres atau depresi melampiaskannya dengan cara meminum minuman keras. Untuk yang kedua adalah faktor sosial, seperti dorongan dari orang lain atau keluarganya yang menjadi pecandu alkohol. Dan yang ketiga adalah pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual pada saat masa kanak-kanak. Yang keempat, mencoba alkohol karena rasa ingin sangat besar. Yang kelima, faktor lingkungan. Misalnya, berada di lingkungan yang menganggap normal konsumsi alkohol secara berlebihan, serta ketersediaan alkohol di sekitar. Yang keenam, faktor genetik, yaitu memiliki orang tua dengan masalah kecanduan alkohol. Pertama, mencari support system. Dalam mengatasi masalah seperti ini, dukungan orang-orang terdekat sangat diperlukan, terutama sahabat, keluarga, teman-teman, dan orang di sekitar kita. Yang pertama, mencari support system. Dalam mengatasi masalah seperti ini, support system sangatlah dibutuhkan, terutama dukungan orang-orang sekitar seperti keluarga, sahabat, dan teman-teman terdekat. Dan yang kedua, menerapkan pola hidup sehat atau mengubah cara hidup seperti misalnya mencari hobi baru. Dan yang ketiga, detoksifikasi, yaitu merupakan proses pembuangan zat-zat yang tidak bermanfaat atau dapat merugikan keluar tubuh. 4. Konseling dan terapi perilaku terhadap dokter yang telah dipercayai. Untuk yang kelima yaitu mengonsumsi secara rutin dan sesuai jadwal obat-obatan yang telah disiapkan oleh dokter spesialis. Salah satu contohnya yaitu obat disilfuram yang digunakan sebagai terapi tambahan ketergantungan alkohol. Untuk yang keenam yaitu tetapkan tujuan untuk tidak mengonsumsi alkohol atau minuman keras lagi di nantinya. Yang ketujuh yaitu memberikan motivasi kepada diri sendiri. Motivasi ini diberikan dengan contoh misalnya katakan tidak. Katakan tidak kepada alkohol karena tentunya mengonsumsi terlalu banyak alkohol akan berdampak negatif kepada kondisi kesehatan. Yang kedelapan yaitu menghindari stres. Menghindari stres ini dapat digunakan dengan cara melakukan hobi atau aktivitas lain yang disukai, atau bisa juga melakukan relaksasi untuk mengurangi ketegangan penyebab stres. Oke, nomor 9 adalah kalian tuh harus mencari minuman favorit baru. Jadi gini, suatu cara supaya kalian tuh tetap teguh buat kalian tuh nggak keinginan buat minum alkohol. Jadi kalian tuh bisa ganti dengan jus, kayak jus alpukat, jus buah-buahan sama kopi. Oke, untuk cara yang ke-10 itu kalian tuh udah harus mulai mengurangi jumlah konsumsi minuman. Jadi misalnya kalian tuh dulu 1 botol minuman alkohol gitu, terus dikurangi lama-lama, kemudian tinggal segelas gitu. Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras merupakan minuman yang mengandung alkohol. Adanya alkohol pada minuman dapat mengakibatkan minuman tersebut memiliki sifat memabukkan. Oleh karena itu, minuman keras sangat berbahaya bagi kesehatan. Minuman keras sendiri sebenarnya juga dapat dikonsumsi, tetapi dengan takaran yang pas. Karena minuman keras dapat mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui pengertian minuman keras, penyebab penyalahgunaan minuman keras, faktor-faktor yang mempengaruhi orang minum minuman keras, hingga mengetahui proses rehabilitasi atau penyembuhan kepada orang-orang yang sudah kecanduan pada minuman keras atau alkohol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.